Oke teman-teman, kita lanjutkan pada video berikutnya. Ini video kedua setelah selesai install sukses. Kemudian pada saat kita cek kemarin itu kan masih provinsi simulasi, kabupaten simulasi. Nah, bagaimana kita untuk menyesuaikan dengan kabupaten masing-masing setelah kita diberikan file untuk mengganti itu ya. Bagaimana caranya untuk mengkonfigurasinya, dan kemudian dilanjutkan kita dengan menyiapkan kode akun yang sesuai dengan nama-nama akun yang sesuai dengan BUMDes kita ya, sesuai dengan kebijakan masing-masing di SOP-nya. Bagaimana langkahnya? Kita satu-satu ya, kita konfigurasi dulu, menyesuaikan nama kabupaten dengan kabupaten masing-masing setelah kita dikasih file dari BPKP ya, perwakilan masing-masing. Oke, kita klik login nih teman-teman ya. Pertama kita klik login, tapi kita jangan dulu masuk ya, jangan dulu user diisi, jangan dulu, kemudian juga jangan password dan login, tapi kita klik database dan konfigurasi. Dan sebelum kita klik ya, kita siapkan dulu file yang kemarin sudah dikasih oleh ini ada file ini. Nah, provinsi ini untuk menyesuaikan dengan kabupaten masing-masing yang sudah diberikan kode ini dari BPKP. Oke, nah ini klik konfigurasi. Ini kan ada provider Microsoft, kemudian data source dicek, kemudian provinsi. Nah, ini kita klik 2 kali provinsinya. Nah, ini menjadi aktif. Kita blok, kita del, dan copy paste yang tadi. Maaf, belum di copy ya. Kita copy. Nah, ini kita Ctrl C, kemudian kita paste di provinsi ini. Demikian juga untuk kabupaten kotanya, kita klik kabupaten kota. Setelah aktif, kita copy file di notepad yang sudah diberi tadi ya, Ctrl C, kemudian ini detail dan kita paste, kemudian klik proses. Ini akan otomatis close ya, dan kita buka, kemudian baru kita cek username masih yang sama dan password yang masih yang sama. Login sukses, selamat datang administrator. Kita klik OK. Kita lihat di posisi keuangan atau laporan neraca. Nah, ini provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis. Namun BUMDesnya masih maju Sauyunan, alamat jalan ini belum sesuai, dan bagaimana kita menyesuaikannya. Dan juga ini ada data-data yang bukan BUMDes kita ya, kita kosongkan dulu sebelum kita gunakan. Setelah dikosongkan, kita buat di referensi BUMDesnya, unitnya, kode rekening, data pegawai, dan anggota simpan pinjam apabila di BUMDes teman-teman ada simpan pinjamnya. Oke, yang pertama kita klik setting untuk mengosongkan data yang tadi ya. Kita klik semua ini, dicentang. Kemudian proses. Oke, klik OK terus ya. Hapus data pembelian berhasil. Yang berikutnya sampai 100% ya, sampai terhenti. Nah, ini sudah selesai, komplit. Kemudian klik keluar dan kita cek di laporan. Nah, ini sudah 0 ya, nggak ada. Ini di laporan posisi keuangannya 0. Ini defaultnya seperti ini. Apabila dalam posisi kosong, kalau di laba rugi dia akan seperti ini. Ini belum ada data apapun ya. Nah, sekarang kita sesuaikan, karena tadi kita lihat kan nama BUMDesnya masih belum sesuai. Kita
lakukan penghapusan dulu data-data yang sudah ada di sini, karena ini data orang ya, bukan data BUMDes kita. Nah ini juga kita hapus, kita juga hapus. Boleh juga teman-teman diganti namanya aja atau rename juga boleh gitu ya. Kemudian kita hapus. Oke. Ini runut ya teman-teman, jadi dari bawah dulu. Kemudian kode rekening ini nanti menyesuaikan datanya yang kita sekarang lakukan untuk penghapusan unit BUMDes. Ini mungkin kita pakai, nah ini sekarang BUMDesnya yang kita sesuaikan. Kode BUMDes saya akan coba masukkan saja kode desa, kecamatan, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa masing-masing ya. Ini saya contohkan yang ke satu aja ya, nama BUMDesnya. Nama pimpinannya nomor rekening sesuaikan nomor rekening, nomor NPWP sesuaikan dengan NPWP BUMDes. Kemudian periode laporan kita pilih, karena sekarang Desember ya per akhir Desember aja. Oke, kemudian klik kita simpan. Update berhasil, kita cek ya unitnya. Oke, nah ini kalau ini berarti, nah kalau terjadi seperti ini teman-teman, berarti ada sistem ini. Nah ini ada yang rusak ya, jadi kita tidak akan bisa menyimpan pada saat entry data di sini. Kalau terjadi seperti itu, nah ini akan saya contohkan dulu, misalkan seperti ini ya. Simpan, kemudian kita simpan. Nah ini karena terjadi seperti itu, walaupun di sini simpan data berhasil, tapi dia tidak akan tersimpan di sini. Oke, kita cek apa yang sudah terpakai, karena pasti ini ada data yang sudah terpakai. Ini ganti, tapi untuk men-entry nama pejabat, nah ini kan kosong nih, penyusun dan mengetahuinya. Penyusunnya kosong, ada data pegawai di sini. Oke, kita entry dulu ya. 01 aman, mau nggak dia itu direktur BUMDes sebagai yang menyetujui. Pusat, ini ada 2 karena tadi ada kode 2 ya, apa ini aja. Nanti pilih salah satu ya, kita buang salah satu, karena ada 2 kode yang telah dibuat di sebelumnya ini. Oke, sorry. Oke. Oke, nah sekarang kita coba ya.
Direktur itu yang mengetahui ya. Nama unit usahanya tadi pusat, tapi nggak muncul ya, terhapus. Oke, kita sudah bisa ya teman-teman. Kemudian biar nggak nanggung, kita entry saja langsung. Yang ke satu misalkan saya contohkan ada 3 jenis usaha aja ya. Ini pusat untuk BUMDesnya sendiri, kemudian sekarang kita unitnya. Pusat itu maksudnya untuk BUMDes induk begitu ya. Misalkan ini saya unit, simpan. Kemudian yang keduanya misalkan jasa sewa alat. Kemudian yang terakhir misalkan kebetulan ada simpan pinjamnya ya. Itu tadi BUMDesnya, nah ya BUMDes dan unitnya, ini BUMDesnya, kemudian ini unitnya. Kemudian sekarang kita bikin kode rekening yang cocok dengan unit-unit tadi, kita sesuaikan begitu. Namun sebelumnya kita entry dulu data pegawai 01. Ini nomor induk karyawan, ini terserah teman-teman ya, sesuai dengan kebijakan masing-masing. Tadi aman, jabatannya direktur, perannya sebagai yang menyetujui, pusat ya. Klik simpan. Oke, kemudian yang berikutnya 02 namanya misalkan di sini karena tidak ada sekretaris, saya pilih pelaksana operasional aja. Kemudian ini yang menyusun laporan, pusat, simpan. Yang ketiga nama karena ini ada pilihannya cuman ini, kemudian kita masukkan sebagai apa, nah harusnya tadi kebalik ya. Oke, bendara aja, bendara ini yang penyusun, pusat. Kemudian kita cek laporan, bendara
Yusuf sebagai penyusun, Direktur Aman ini yang mengetahui. Oke, cuma itu yang muncul ya untuk itu ya yang tadi dibuat. Provinsi sudah cocok, kabupaten sudah cocok, nama bumdesnya, alamatnya untuk posisi laporan neraca. Demikian pula ini akan otomatis di laporan laba rugi baik gabungan maupun per unit begitu ya. Nah ini. Nah selanjutnya bagaimana cara mengentry nama rekening ya, atau mengubah menyesuaikan nama-nama rekening atau perkiraan sesuai dengan bumdes kita, sesuai dengan unit-unit usaha kita gitu ya. Karena untuk perusahaan dagang, perusahaan jasa, kemudian simpan pinjam itu kan nama rekeningnya atau kode perkiranya akan beda-beda, atau nama-nama perkiranya akan beda-beda. Ini kan ada kas di bumdes berarti kas di induk ya, kas di BRI, kas di bank di BRI itu nanti BRI-nya BRI unit atau BRI induk dan seterusnya. Kemudian juga yang pembeda itu kan pendapatan sesuai dengan jenis usaha. Pendapatan jasa itu apa saja, pendapatan hasil usaha dagang apa saja. Kalau diibaratkan bangunan, kita sudah punya ruangannya, ya sudah punya bangunannya, ruangannya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau untuk rumah ada dapur, kamar mandi, kamar tidur seperti itu. Kamar tidur juga untuk siapa saja. Kemudian juga kalau bangunannya untuk bangunan tempat berobat atau klinik, nah kan ada ruang periksa dan sebagainya. Seperti itulah kalau diibaratkan bangunan. Kita menyiapkan itu di video berikutnya ya untuk ini, karena ini video terlalu panjang. Oke, kita berjumpa lagi atau ketemu lagi di video berikutnya bagaimana cara mengubah atau menambah atau menghapus nama-nama perkiraan disesuaikan dengan jenis usaha bumdes kita. Oke, jumpa lagi di video berikutnya.